Nah, jadi Alice kan tidak perlu mengetahui kunci private yang dimiliki oleh, si Bob tadi ya. Yang penting Alice sudah, dia tahu itu hanya kunci untuk enkripsinya saja, jadi tidak perlu untuk dekripsinya. Oke, nah seperti ini dan sebaliknya juga seperti itu ya. Ketika Bob ingin membalas pesannya ke Alice, nah Alice sebelumnya sudah memberikan kunci publiknya kepada si Bob. Sehingga nanti ketika Bob ingin mengenkripsi pesan, nah jadi dia akan menggunakan kunci publik yang sudah dikasih oleh si Alice. Nah, jadi nanti setelah dienkripsi terus dikirim ke Alice, nah Alice yang akan mendekripsikan, pesan itu sehingga dia bisa tahu gitu ya, dan dekripsinya dengan kunci private-nya si Alice. Nah, jadi kalau dengan mekanisme yang seperti ini, itu tidak perlu, melakukan pengiriman kunci rahasia ya, karena kunci rahasia ini hanya dimiliki oleh masing-masing, individunya saja ya. Alice hanya mengetahui kunci private punya dia dan Bob juga seperti itu. Nah, tentunya, kunci publik dengan kunci private itu tetap ada hubungannya ya, jadi saling bersesuaian. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana mencari hubungannya tadi, antara kunci publik dengan, kunci private-nya tadi. Di mana kalau kunci publik itu yang bisa diketahui oleh, orang lain, semua orang, tetapi harapannya ketika orang-orang lain itu mengetahui kunci publik, orang lain tuh tidak bisa dengan mudah mengetahui kunci private dari milik mereka masing-masing gitu. Oke, nah jadi tentunya kalau seperti ini kan tidak harus sama ya, bahkan memang berbeda antara kunci publik dengan kunci private ini. Nah, makanya kunci kriptografi kunci publik ini disebut juga kunci nil simetri ya, karena tidak sama antara kunci enkripsi dan dekripsinya. Oke, kemudian istilah publik ini muncul karena kunci ini diumumkan kepada semua orang ya, jadi tidak rahasia. Dan bisa juga disimpan di dalam, repository yang bisa diakses oleh publik. Jadi misalkan ini kunci publik punyanya si Alice, ini kunci publik punyanya si Bob ya, dan seterusnya. Misalkan ada banyak orang yang terlibat, itu bisa dituliskan di daftarnya situ. Jadi orang-orang secara umum itu bisa mengetahui kunci publik, punya individu masing-masing, tapi tidak mengetahui kunci private-nya. Kunci private hanya diketahui oleh, individunya masing-masing saja. Jadi itu rahasia ya. Nah, jadi, ide seperti ini itu pertama dituliskan di makalah, oleh 2 orang ini, ada Whitfield D.V. dan Martin Hellman ya. Jadi ini nanti ada algoritma yang bukan algoritma ya, suatu, metode pertukaran kunci yang melibatkan dua dua orang ini, jadi D.V. dan Hellman. Ya tapi pada saat, menuliskan makalah ini dia belum menuliskan algoritma atau metodenya, jadi baru idenya saja yang dikemukakan di sini. Oke, jadi menemukan ide tentang, kriptografi kunci publik. Nah, ini ada makalah dengan judul New Direction in Cryptography. Oke, ini, halaman depan dari makalahnya seperti ini. Nanti kalau kalian mau cari silakan coba dilihat. Oke. Nah, jadi, idenya tadi itu kalau dianalogikan mungkin supaya lebih jelas dengan visualisasi seperti ini ya. Jadi idenya itu mirip seperti mengirim surat menggunakan kotak yang dapat dikunci dengan gembok. Nah, jadi ini kan ada kotak surat, jadi ceritanya kotak surat ini bisa ini asumsinya kotak suratnya bisa bergerak atau tidak, yang jelas ini ada kotak surat, kemudian di sini ada gemboknya gitu ya. Ada gembok dan kalau gembok tentu ada kuncinya ya. Oke, jadi misalkan Alice itu dan Bob akan berkirim surat ya, dengan sistem kriptografi kunci publik. Nah, jadi analoginya begini. Pertama, Alice itu, eee, mengirim kotak surat yang kosong tentunya. Nah, tapi dengan gembok, milik Alice di kotak surat itu. Tapi gemboknya itu dalam keadaan yang terbuka. Nah, jadi kotak surat dan gemboknya itu dikirim ke Bob ya. Nah, jadi nanti ketika oh ya, untuk kuncinya, kunci dari gembok itu dipegang oleh si Alice.
Nah, jadi, analogi dari kunci public dan kunci private itu seperti ini, gembok yang diletakkan di kotak surat ini, yang dalam keadaan terbuka, itu adalah kunci publiknya, milik Alis. Berarti bisa diketahui oleh orang lain. Jadi semua orang itu bisa, menekan gemboknya sehingga bisa dikunci gitu ya, ditutup. Tapi, tidak semua orang bisa membukanya, karena yang bisa membuka hanya si Alis, karena dia yang memegang kuncinya gitu ya. Oke, jadi kotak surat dan gembok yang terbuka milik Alis ini, itu dikirimkan kepada Bob gitu. Nah, nanti ketika Bob ingin mengirimkan pesan kepada Alis, Bob itu tinggal memasukkan pesannya ke kotak surat, oke, kemudian, Bob tinggal menekan gemboknya saja gitu, jadi sehingga terkunci. Jadi surat di dalam kotak itu artinya karena terkunci tadi itu artinya sudah terenkripsi dan yang bisa membukanya itu hanya si Alis, karena dia yang memiliki kunci private itu untuk membuka gembok tadi gitu. Nah, jadi dikirimkan kembali ke Alis, lalu Alisnya bisa membukanya dengan, kunci private-nya. Oke ya, dan yang sebaliknya juga seperti itu. Oh ya, di sini Alis menerima kotak surat, lalu dia bisa membuka dengan kunci private-nya, oke. Dan hal yang sama dilakukan oleh si Bob jika ingin mengirim surat kepada Alis ya. Nah, jadi si Bob-nya itu ini, Bob menerima kotak surat ini, oke, dari Alis dan oh ya, jadi tentunya si Bob tadi juga mengirim ini ya, mengirim gembok yang dia miliki kepada si Alis dengan kotak surat tadi. Jadi ketika nanti Alis ingin melakukan, pengiriman pesan, nah dia akan mengenkripsi dengan kunci publik yang dimiliki oleh si Bob ya, yang sudah dikirimkan tadi. Nah, jadi yang berpindah-pindah itu adalah kunci publiknya atau gemboknya ya. Nah, kalau kunci private itu ada di masing-masing individunya, seperti itu. Nah, jadi kalau dengan cara seperti ini kan jadi lebih aman ya, jadi lebih aman karena kunci private-nya tidak ini, tidak dikirimkan ke individu yang lainnya gitu. Jadi hanya dimiliki oleh individunya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Nah, analogi lainnya itu bisa seperti ini juga. Jadi ada suatu, kotak surat di depan rumah atau PO Box seperti ini. Nah, di sini kan box-box-nya ini ada nomor-nomornya ya. Nah, jadi ini nomor ini sebenarnya menunjukkan alamat dari kotak surat itu gitu ya. Nah, jadi ketika ingin, mengirim ke sini gitu ya, ke pemilik dari box yang ini, itu kan kita harus mengetahui kunci publiknya. Nah, kunci publiknya itu sebenarnya alamat dari box-nya ini nomor berapa, nomor misalkan nomor 2548 gitu ya. Berarti kalau ingin mengirim pesan ke pemilik box ini, ya berarti harus tahu ininya, alamat dari kotak suratnya. Jadi dimasukkan ke dalam sini pesannya. Jadi ini, mungkin box-nya ini kita bisa masukkan pesan tapi nggak bisa mengambil dari dalam gitu ya, kecuali ya bisa membuka kuncinya. Nah, jadi dimasukkan ke sini, lalu yang bisa mengambil pesannya itu berarti si pemilik kuncinya ya. Ya ini tentu individunya masing-masing. Oke ya, ini analogi lainnya seperti ini. Oke, nah jadi di sini, kunci publik tadi itu dikirimkan bisa melalui saluran yang bahkan tidak perlu aman ya. Jadi lewat, eee, lewat apa, pesan singkat atau lewat pesan yang lain yang jelas tidak harus diamankan lah ya. Jadi pertama dari Alice itu dia punya plain text yang akan dikirimkan ke Bob ya sebagai tujuannya, lalu dienkripsi dengan ini, dengan kunci enkripsinya tadi. Sebentar, di sini sebentar sebentar. Oh, oke oke. Pertama di sini dulu, dari sini dulu. Ini yang ingin mengirim pesan kan si Alice ya? Nah, berarti Bob-nya yang mengirimkan kunci enkripsinya. Jadi ini sebenarnya kunci publiknya punya si Bob ya. Kunci publik yang punya si Bob dikirimkan bisa melalui saluran yang tidak aman.
Nah, lalu si Alice baru mengenkripsikan plain text-nya dengan kunci publik yang dikirimkan oleh si Bob tadi. Nah, ketika nanti ini terkirim, jadi ke sini, ini kan saluran yang tidak aman juga sebenarnya. Ini si penyadap tidak bisa mengetahui pesan ininya seperti apa ya. Karena di sini kan yang bisa mengetahui apa untuk yang punya kunci kunci private-nya itu kan hanya si Bob sendiri gitu ya. Jadi di sini kan hanya ada gembok yang sudah terkunci gitu. Jadi sebenarnya si penyadap ini dia bisa mengunci gemboknya tadi tapi nggak bisa membukanya gitu. Nah, makanya ketika dikirimkan ke sini, lalu baru si Bob-nya bisa melakukan dekripsi dan akhirnya bisa mengetahui pesan aslinya ya. Oke, seperti itu ya. Dan sebaliknya juga ketika Bob ingin mengirimkan pesan ke Alice, maka Alice-nya dulu yang harus mengirimkan kunci publiknya. Oke. Nah, jadi ini keuntungannya dengan adanya kriptografi kunci publik ya. Jadi tidak diperlukan pengiriman kunci private. Jadi lebih aman karena hanya diketahui oleh masing-masing saja. Kemudian jumlah kuncinya itu bisa ditekan, artinya jumlahnya diminimalkan. Karena di sini yang hanya perlu diketahui, setiap orang itu hanya perlu memiliki sepasang kunci saja, artinya private dan public-nya. Oke, karena kalau untuk kunci yang public orang lain kan bisa diketahui dari repository tadi. Kalau misalkan kita pakainya yang kunci simetri misalkan ya, yang artinya dekripsi dan enkripsinya itu menggunakan kunci yang sama. Jadi kalau misalkan, si Alice ingin mengirimkan pesan ke 10 orang yang berbeda, berarti dia harus mempunyai 10 kunci ya, kunci rahasia ya. Jadi ke orang yang pertama, itu kunci rahasianya apa. Jadi supaya bisa diketahui hanya dia dan orang itu saja gitu ya. Jadi perlu sebanyak N ketika ada N orang yang terlibat, menjadi penerima pesannya. Tapi kalau di sini, dia hanya perlu sepasang kunci saja, private punya dia dan satu public ini ketika, orang lain ingin mengirimkan ke dia gitu ya. Jadi misalkan si Alice ini kan berarti dia hanya perlu private dan public ini. Public untuk orang lain bisa mengirimkan pesan ke dia, terus private untuk bisa membuka atau menerjemahkan pesan tadi gitu. Nah, jadi hanya perlu 2 ini saja. Oke ya, terus kriptografi kunci publik ini didasarkan fakta bahwa komputasi untuk enkripsi dan dekripsi itu mudah untuk dilakukan. Oke, kemudian secara komputasi hampir tidak mungkin menurunkan kunci private bila diketahui kunci publik. Nah ini berarti, problemnya di sini, kita menggunakan, satu problem yang berkaitan dengan matematika nanti ya. Jadi kalau misalnya mengetahui kunci publik itu akan sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk mengetahui kunci private-nya. Nah, jadi beberapa permasalahan tadi itu kalau di matematika yang sejauh ini yang paling sering digunakan yaitu tentang, pemfaktoran yang pertama. Jadi kalau kita memfaktorkan dari, sebuah bilangan difaktorkan menjadi 2 bilangan pembaginya gitu ya, atau hasil faktornya, itu kalau misalkan bilangannya kecil itu mungkin masih bisa dengan mudah. Tapi kalau bilangannya besar seperti yang di sini, ini akan membutuhkan banyak waktu. Misalkan di sini ada bilangan, berapa ini, 252.601. Nah, untuk bisa memfaktorkan ini menjadi bilangan ini mungkin semuanya prima ya. Oke, ini prima semua di sini. Nah, ini tentu akan membutuhkan banyak waktu dibandingkan kalau N-nya masih kecil seperti ini. Nah, apalagi kalau dibuat lebih besar lagi, misalkan 2 pangkat 13 dikurang 1. Nah, jadi untuk mendapatkan angka ini saja, ini mungkin sudah membutuhkan waktu yang banyak. Kalau secara manual hampir mustahil ya untuk dikerjakan. Nah, dengan komputasi juga membutuhkan banyak waktu juga ya. Nah, jadi semakin besar N, itu akan semakin sulit memfaktorkannya. Nah, jadi nanti algoritma yang, menggunakan prinsip ini, pemfaktoran ini, itu adalah di algoritma ini, RSA. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, terus permasalahan apa lagi selain pemfaktoran? Nah, ternyata ada juga terkait logaritma diskrit.
Nah, jadi kalau di logaritma diskrit, itu permasalahannya adalah, bagaimana menemukan bilangan X, sedemikian sehingga AX itu kongruen dengan B modulo N. Nah, jadi diketahui A-nya, diketahui B-nya, dan N-nya, itu ketika kita ingin mencari X-nya itu membutuhkan banyak waktu. Ya, ketika ukurannya memang besar ya. Kalau ukurannya masih kecil mungkin masih bisa lebih cepat gitu ya. Nah, di sini contohnya 3 pangkat X kongruen dengan 15 dalam modulo 17. Nah, jadi kalau kita balik ya seperti ini jadinya ya. X itu kongruen dengan 3 log 15. Nah, ini kan ada logaritma. Makanya di sini problemnya tentang logaritma diskrit. Berarti kalau diskrit ini ya bilangan bulat ya. Oke, di sini dalam modulo 17. Nah, ini mungkin bisa kalau seperti ini gimana? Bisa dilakukan apa? Dicoba dari semua kemungkinannya. Karena di sini mungkin mode-nya hanya 17 ya bisa kita brute force saja ya dari 0, 1, 2 sampai 16 ya berarti ya. Tapi ketika nanti ukurannya besar, nah itu kan akan membutuhkan banyak waktu ya. Oke, nah jadi di sini yang menggunakan prinsip ini adalah algoritma El-Gamal dan DSA. Nah, kenapa ini permasalahan ini sulit ya? Karena ini tadi dia menggunakan logaritma diskrit yang sulit dihitung. Nah, kalau misalkan hanya modular untuk mengetahui nilai B-nya saja kan tinggal dipangkatkan saja ya, itu maksudnya seperti ini. Oke, itu permasalahan yang kedua tentang logaritma diskrit. Nah, kalau untuk yang ketiga, ini tentang elliptic curve discrete logaritma problem ya. Jadi, ini nanti akan dipelajari di minggu depan. Jadi tentang kurva eliptik, jadi kurva yang memiliki sifat khusus gitu ya. Jadi kalau ada nilai diberikan P dan Q, dua buah titik di kurva eliptik itu, nah nanti kita bisa nggak mencari nilai N, bilangan bulat, yang sedemikian sehingga P itu sama dengan NQ. Nah, kita berarti harus tahu dulu definisi titik Q dikali dengan N itu seperti apa kalau di dalam kurva tersebut gitu ya. Oke, jadi di minggu depan akan belajar ini. Eh, ya tentunya ini akan diterapkan di sini ya, algoritma ECC atau elliptic curve cryptography. Nah, ini akan dijelaskan minggu depan. Nah, ini kurvanya seperti ini ya. Nah, jadi ini ada kurvanya yang warna kuning ya. Kurvanya yang warna kuning, di sini ada kurvanya dan ini sebenarnya kurvanya juga, ini terpisah dia. Jadi gambar apa kurvanya memang terpisah, tapi keduanya ini adalah satu kurva maksudnya. Jadi ini ada Q di sini, Q1, lalu Q2 di sini, dan ternyata hasil jumlahnya itu adalah min R1. Nah, min R1 itu titik yang di sini gitu. Nah, nanti kita akan lihat kenapa bisa hasil jumlahnya bisa di sini gitu ya. Akan kita bahas di minggu depan. Oke. Nah, terus bagaimana kalau kita bandingkan nih kriptografi kunci publik dengan yang simetri ya? Oke, ini yang simetri dulu. Jadi kalau yang simetri itu proses enkripsi dan dekripsinya membutuhkan waktu yang singkat ya. Kemudian untuk ukuran kunci simetrinya relatif pendek, oke. Karena memang yang kita utamakan itu supaya amannya tadi ya. Kalau yang kunci publik tadi kan memang bisa diketahui oleh banyak orang, dan yang private di kunci publik ini juga kan memang tidak dikirimkan gitu. Jadi karena tidak dikirimkan kita bisa buat saja sepanjang mungkin kalau di kunci publik. Nah, tapi kalau di sini kita buatnya relatif pendek ya di sini. Oke, kemudian untuk yang autentikasi pengirimnya itu bisa langsung diketahui dari ciphertext yang diterima. Oke, karena hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Nah, kalau kita lihat di kunci publik tadi, itu kan semua orang bisa ini ya, bisa melakukan enkripsi, yang penting dia tahu kunci publik punyanya si Alice tadi gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengirimkan tadi kan tidak hanya si Bob saja. Bisa aja si C itu mengirimkan pesan ke Alice karena dia mengetahui kunci publiknya yang dimiliki oleh si Alice tadi. Nah, jadi
Kalau untuk yang kunci publik tadi itu autentikasinya jadi tidak bisa ketahui ya kalau yang di situ. Oke, nah terus kelemahannya gimana? Kelemahannya kalau yang simetri itu harus dikirimkan melalui saluran yang aman dan tidak sama dengan saluran untuk mengirimkan pesannya. Oke, kemudian kuncinya harus sering diubah karena ya itu tadi, untuk apa namanya, jadi supaya untuk meningkatkan keamanannya, kalau di kunci yang simetri tadi itu harus diubah sesering mungkin. Tapi kalau untuk yang publik itu kan tidak harus ya, tidak harus diubah ya bahkan. Karena yang publik kan memang yang penting, eee, digunakan untuk enkripsi dan boleh diketahui oleh banyak orang. Dan untuk yang kunci private-nya, ya karena memang tidak dikirimkan ke mana-mana, yang publik tadi, makanya tidak perlu diubah. Tapi kalau untuk yang simetri di sini harus sering diubah. Karena ya memang untuk melakukan enkripsi dekripsinya, itu dengan yang ini terus saja ya, makanya kan kalau menggunakan ini terus, nanti lama-lama akan bisa dideteksi kuncinya seperti ini, makanya harus ada pembaruan. Pembaruan dari kunci yang digunakan. Oke, nah terus ini yang kunci publik ya, seperti yang tadi di sini hanya perlu, menjaga ini saja ya, hanya kunci private yang perlu dijaga kerahasiaannya, oke. Ya karena ini, hanya diketahui oleh si pemilik kuncinya tadi ya, individu yang masing-masing ya, dan ini kan tidak perlu dikirimkan ke mana-mana ya. Oke, kemudian pasangan kunci publik dan private itu tidak perlu sering diubah, bahkan untuk periode yang panjang, oke. Terus nah ini kelebihannya. Jadi sebenarnya kriptografi kunci publik itu biasanya digunakan untuk ini, mengamankan pengiriman kunci simetri. Nah, tadi kan kunci simetri tadi kan yang memang, eee, digunakan untuk dikirimkan ya? Sorry, yang kunci simetri tadi itu dikirimkan melalui saluran yang dijamin aman gitu. Nah, itu dijamin amannya ini, itu menggunakan kriptografi kunci publik ini. Jadi, misalkan saya, ingin mengirimkan pesan menggunakan, kunci yang sebelum-sebelumnya, yang kunci simetri misalkan, AES misalkan ya. Nah, terus kuncinya itu kan perlu saya kirimkan kepada si penerimanya. Nah, supaya aman, kuncinya itu saya kirimkan menggunakan ini, kriptografi kunci publik ini. Tuh. Nah, berarti kan itu untuk, meningkatkan keamanan dalam pengiriman kunci simetri tadi ya. Oke, nah ini disebutnya karena melakukan penggabungan antara kriptografi kunci publik dan simetri, berarti itu, disebutnya kriptografi yang hybrid katanya. Jadi dia gabungan antara, publik dan simetri ya. Oke. Dan beberapa algoritma ini, nah ini digunakan untuk memberikan tanda tangan digital pada pesan. Oke. Nanti ini akan dipelajari di pertemuan terakhir mungkin ya 2 minggu lagi ya. Oke. Nah ini kelemahannya untuk yang kriptografi kunci publik. Jadi untuk melakukan enkripsi dan dekripsinya itu cenderung lebih lambat ya daripada yang simetri. Karena yang tadi, contohnya yang terkait pemfaktoran terus, logaritma diskrit itu kan menggunakan bilangan yang besar dan operasinya juga, eee, perpangkatan yang besar gitu ya. Ada perpangkatan, ada logaritma, dan ada modulonya juga ya. Nah, jadi umumnya di sini membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Oke, kemudian ukuran ciphertextnya bisa jadi lebih panjang atau lebih besar dari plaintext-nya. Nah, kemudian ukuran kunci itu relatif lebih, besar daripada ukuran kunci simetrinya. Oke. Kemudian karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan oleh semua orang, berarti ini untuk autentikasinya tidak bisa dijamin ya. Jadi semua orang bisa mengirim dan si penerimanya jadi tidak mengetahui dia, itu oleh siapa gitu ya. Kecuali memang di plaintext-nya di plaintext yang dikirimkan itu ada keterangannya, itu dikirimkan oleh siapa gitu ya, baru bisa mengetahui. Tapi juga memang tidak bisa dijamin ya, tidak bisa dijamin juga seperti itu. Kemudian, tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman. Oke, jadi yang benar-benar aman itu tidak
Ada karena sebenarnya asalkan, bisa melakukan pemecahan terhadap ini tadi, yang persoalan aritmatika tadi, berarti kan kita bisa, mengetahui kunci private-nya ya dengan cara seperti itu. Karena tadi ketika membangun kunci public dengan private-nya itu kan menggunakan permasalahan tentang ini, pemfaktoran, logaritmik, dan lainnya. Nanti akan kita lihat, yang berkaitan dengan pemfaktoran ini di, RSA ya, setelah ini nanti. Nah, ini di aplikasinya, kalau untuk enkripsi dan dekripsi pesan itu nanti ada algoritma RSA, Rabin, Al-Gamal, ECC, ini yang elliptic curve tadi. Kemudian untuk, digital signature ini RSA juga, Al-Gamal, DSA, dan ECC juga. Tapi ini tujuannya bukan untuk mengamankan, tapi untuk, autentikasi pesan ya. Nah, lalu di sini ada pertukaran kunci, ini menggunakan algoritma Diffie-Hellman. Nah, jadi kunci yang ditukarkan ini kunci simetri. Nah, jadi kalau kunci simetri kan memang sama ya, antara untuk enkripsi dan untuk dekripsinya. Nah, jadi bagaimana caranya, dua orang tadi, Alice dan Bob, bisa menukarkan atau mereka bisa saling saling memberikan atau saling mengenerate kunci simetri, tapi supaya tidak diketahui oleh si penyadapnya gitu. Nah, nanti akan kalian pelajari di sini, di Diffie-Hellman. Setelah ini nanti akan saya sampaikan juga. Oke ya, nah ini pengantarnya dulu terkait kunci publik ya, algoritma kunci publik. Oke, sebelum masuk ke RSA, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Mungkin dari analoginya tadi ada yang kurang jelas, bagaimana? Untuk materinya saya sudah ini ya, saya sudah share linknya ya tadi ya. Bisa dibuka di Google Drive yang sudah saya share tadi. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Ini siapa nih? Yosi ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ke sini. Algoritma RSA. Oke. Nah, jadi di RSA ini termasuk di algoritma kriptografi kunci publik. Oke, sebentar. Ya, ini ya. RSA. Jadi RSA itu termasuk di algoritma kunci publik yang paling banyak aplikasinya di sini. Dan dia ditemukan oleh peneliti dari MIT yaitu Ronald Rivest, Adi Samir, dan Len Adelman. Ini RSA-nya itu dari nama mereka ya. Rivest bacanya apa ini? Samir sama Adelman. Jadi RSA gitu. Nah, keamanan dari RSA ini itu terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar. Jadi bilangan bulat yang besar tadi kan ingin difaktorkan menjadi faktor-faktor primanya. Kalau mudah ya untuk memfaktorkannya. Nah, ini tiga orang tersebut. Oke, nah ini yang dahulu dan ini yang sekarangnya. Ini sudah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi ada beberapa komponen yang ada di algoritma RSA ini. Yang pertama adalah bilangan primanya yaitu P dan Q. Dan ini sifatnya rahasia. Oke, jadi ini rahasia dan ini disepakati bersama ya. Berapa nilai P-nya dan berapa nilai Q-nya. Kemudian dari nilai P dan Q itu dihitung nilai N. N itu adalah P dikali Q. Dan ini nilai N-nya itu tidak rahasia. Jadi ini bersifat publik. Nah, berarti kan ini ada bagian yang publik dan ada bagian yang private ya. Nah, ini kalau kalian tahu N, kalau misalkan ukuran N-nya itu besar, tentunya akan mengalami kesulitan untuk melakukan pemfaktoran P dan Q ini. Gitu. Oke, dan kemudian setelah mengetahui N, di sini ada yang perlu kita hitung. Di sini ini simbolnya simbol pi ya. Jadi
PHI itu kan dibacanya pi. Nah, ini namanya fungsi ini, fungsi Thomson-Euler. Ini bacanya Thomson-Euler. Nah, ini adalah fungsi ini. Fungsi yang menentukan ada berapa banyak bilangan yang relatif prima kurang dari n. Gitu. Ya, ini kurang dari n. Ini ada yang kurang ya. Ini harusnya kurang dari n. Jadi misalkan kayak ini. Kalau pi 20 itu ada 8. Karena yang kurang dari 20 itu ada sebanyak 8 bilangan yang saling relatif prima dengan si 20 tadi. Relatif prima itu apa? Relatif prima itu yang FPB-nya sama dengan 1. Nah, kalau dilihat bilangan 2, 4, 5 itu tidak ada di sini. Ya karena dia FPB-nya dengan 20 itu tidak 1 ya. Kalau 20 itu kan FPB dengan 2 itu 2 ya. Kalau 4 FPB dengan 20-nya berapa? 4 juga ya. Kalau 6 dengan 20 FPB-nya 2 ya. Nah, makanya dia karena tidak relatif prima, makanya tidak ada di sini. Yang kita tuliskan di sini yang relatif prima saja. Nah, sehingga kalau kita hitung itu ada sebanyak 8. Nah, ini ada pembuktiannya bahwa kalau misalkan N itu sama dengan P kali Q, maka ini Thomson N ya, itu akan sama dengan Thomson P dikali Thomson Q. Nah, jadi bisa dihitung seperti ini. Sebenarnya bisa kita lihat secara langsung juga. Kalau P itu bilangan prima, maka bilangan yang kurang dari P itu pasti relatif prima dengan dirinya sendiri gitu ya. Dengan si P itu. Makanya ada sebanyak P-1. Dan kalau bilangan yang Q, ya tentunya sama juga, Q-1. Sehingga ini akan terpenuhi. P-1 dikali Q-1 ini adalah banyaknya bilangan yang relatif prima yang kurang dari N. Gitu ya. Jadi ini didapatkan yang ini. Ini kita tuliskan di depan sini. Dan ini nilai dari Thomson N ini atau pi N ini itu rahasia nilainya. Jadi tidak diketahui. Oke, kemudian kita akan mengenerate nilai E. E itu yang akan digunakan untuk enkripsi. Dan ini sifatnya tidak rahasia ya. Tapi E itu di sini harus ada syaratnya. Dia FPB-nya dengan ini tadi, dengan Thomson N ini, itu harus sama dengan 1. Artinya ya harus relatif prima ya. Nah, ini nanti akan di-generate oleh si pengirim pesannya gitu ya, pengirim pesannya. Karena pengirim pesannya kan yang mengetahui ini juga kan, mengetahui nilai P dan Q, terus bisa menghitung ini. Jadi dipilihlah nilai E yang relatif prima, tapi nanti nilai E-nya itu bisa diumumkan ke publik, jadi tidak harus rahasia ya. Nah, ini PBB itu maksudnya GCD atau FPB ya, itu sama saja. Oke. Kemudian dari nilai E tadi, kita nanti akan bisa menemukan nilai D. Nah, ini nanti akan ada caranya bagaimana menghitung nilai D, ini digunakan untuk dekripsinya. Dan ini sifatnya rahasia, nilai D ini. Karena ini kunci private-nya ya. Oke, dan ini di sini sudah ada tertulis di sini ternyata. Jadi D itu adalah inverse dari E dalam modulo pi n. Ini saya bacanya pi aja ya, pi n. Nah, seperti ini. Nah, jadi D itu didapatkan dari sini. Nah, kemudian ada komponen lainnya yaitu M itu sebagai plain text. Ya, tentunya kalau plain text-nya yang rahasia ya. Dan kemudian ada C sebagai ciphertext, hasil dari enkripsinya. Tentunya ini juga tidak rahasia. Nah, jadi ini komponen-komponen yang ada di algoritma RSA ini. Nah, lalu kita sudah tahu komponen-komponennya, bagaimana proses melakukan enkripsi dan dekripsinya ya. Nah, kita mulai dari sini. Oh, sebentar, ini yang tadi. Oke. Jadi prinsip yang digunakan ini dulu nih. Dia menggunakan teorema Euler, yaitu kalau kita punya A dipangkatkan dengan pi n ini, ya ini merupakan banyaknya bilangan kurang dari n yang relatif prima gitu ya dengan si n tadi. Itu akan ekuivalen dengan 1 modulo n. Nah, jadi ini teorema yang bisa kita gunakan di sini.
Dan A itu tadi kan harus relatif, oh ini ada syaratnya, ternyata A itu harus relatif prima terhadap si N. Jadi tidak sebarang A ini bisa dipilih di sini. Oke, kemudian ini tadi keterangannya sudah, dan oke, ini yang tadi ya, N yang tadi. Nah, jadi kalau kita turunkan dari rumus yang ini, dari teorema Euler, dari sini kita mengetahui A pangkat pi N sama dengan 1 mod N, ya, ekuivalen ya. Terus dari kedua ruasnya kita pangkatkan dengan K. Jadi kalau dipangkatkan dengan K, ini menjadi A pangkat K pi N. Ini ekuivalen dengan 1 pangkat K, modulo N ya. Dan kalau 1 dipangkatkan K itu kan tetap 1 ya. Ya, karena 1 dipangkatkan berapapun ya. Di sini 1, kemudian ruas kirinya seperti ini. Nah, sekarang kita ganti nilai A ini, variabel A, itu dengan M. M itu apa? M itu adalah simbol untuk plain text ya, tadi ya. Jadi kita ganti dengan M. Oke, kemudian setelah itu kedua ruasnya kita kali dengan M lagi. Jadi kalau yang ruas kiri dikali dengan M, itu pangkatnya jadi bertambah 1. Ya, ini sifat perpangkatan ya. Kemudian yang ruas kanan, kalau dikali dengan M jadinya, jadi M ya. Karena di sini 1 dikali M ya jadi M. Nah, jadi kita punya persamaan ini. Persamaan dalam modulo N ya. Oke. Nah, terus dari sini kita coba ya memilih E dan D itu sedemikian sehingga E sama D itu saling inverse dalam modulo pi n ini. Nah, ini jadi kita pilih E dan D yang bersesuaian tentunya ya. Nah, berarti kalau misalkan saling inverse, berarti kalau E dikali D itu akan ekuivalen dengan 1 dalam modulo ini, pi n ini. Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara persamaan ya, jadi ini adalah K dikali pi n ditambah 1. 1 ini sebagai sisanya gitu ya. Ini kan sebagai sisa gitu ya. Kenapa ada K? Ya karena kita bisa mengatakan ini ketika dibagi dengan pi n ini, itu akan bersisa 1. Artinya E dikali D ini itu sama dengan suatu bilangan K dikali dengan pi n, lalu ditambah 1 gitu. Nah, jadi ini suatu persamaan. Nah, ini kita ganti ke sini, yang tadi sebelumnya. Kan yang di atas ini ada K dikali pi n ditambah 1. Nah, kita ganti dengan ED. Diganti dengan E kali D ya, jadi seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan persamaannya M dipangkatkan ED itu ekuivalen dengan M modulo N ya. Nah, jadi di sini kan kalau E sama D ini bisa dibuat jadi seperti ini nih. M pangkat E yang kemudian dipangkatkan dengan D. Dan sebenarnya juga bisa dibalik. Jadi M pangkat D yang dipangkatkan dengan E. Nah, jadi kan kita bisa mempertukarkan itu ya. Nah, inilah yang bisa kita gunakan sebagai ide untuk melakukan enkripsi dan dekripsinya. Nah, jadi ketika kita punya pesan asli M, kemudian dienkripsinya dengan cara dipangkatkan dengan E, lalu coba didekripsikan lagi dengan cara dipangkatkan dengan D, maka hasilnya akan menjadi M itu semula gitu. Nah, berarti kan dia memenuhi sifat enkripsi dan dekripsi. Ya, jadi fungsi enkripsinya seperti ini. Kita punya pesan M, lalu dimasukkan ke rumus enkripsinya dengan cara seperti ini. M dipangkatkan dengan E kecil ini tadi. Ini maksudnya bilangan E yang dibentuk dari sini ya. Jadi M dipangkatkan E, terus dalam modulo N. Hasilnya berapa, dan ini menjadi ciphertextnya. Kemudian untuk dekripsinya, berarti kan ciphertext ini yang dikirimkan gitu ya. Ciphertextnya ini nanti diterima oleh si penerimanya dan melakukan dekripsi dengan kunci D tadi. Nah, jadi D ini fungsi dekripsinya. Untuk ciphertext C, rumusnya seperti ini, tinggal dipangkatkan lagi dengan D. Nah, nanti akan mendapatkan si M. Oke, jadi pesan aslinya bisa terbaca ya seperti ini. Dan ini kalau yang kita ketahui tadi ya, E ini kan akan bersifat publik gitu ya. E-nya publik, tapi D-nya ini
yang private. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Oke, atau kita lihat prosedurnya di sini. Berarti pertama kan tadi kita pilih bilangan primanya P dan Q, terus hitung nilai N, yaitu P dikali Q, kemudian hitung pi N ini, P-1 dikali Q-1. Nah, kemudian pilih bilangan bulat E sebagai kunci publik. Nah, ini yang akan dikirimkan ke semua orang ya, bahkan ke orang yang mungkin tidak berhak menerima pesannya juga bisa mengetahui ini. Yang penting dia relatif prima dengan pi N ini. Nah, tapi yang pi N ini yang rahasia. Pi N ini rahasia, tapi N-nya ini publik juga ini. Oke, nah terus hitung kunci dekripsinya. Ya, berarti setelah kita dapat kita sudah bisa mengenerate E-nya itu apa yang kita pilih. Terus kita bisa memilih D-nya, menghitung sebenarnya. Jadi D dan E ini saling bersesuaian. Karena ini tadi ya, D dan E itu saling inverse pada modulo pi n. Nah, nanti apa yang menjadi hal-hal yang public dan apa yang menjadi private-nya? Ternyata ini, yang public itu adalah N dan E-nya. Sementara yang private adalah N dan D-nya gitu ya. Nah, jadi N itu apa? N itu kan ini tadi, perkalian antara P dan Q. Kemudian E itu kunci untuk melakukan enkripsinya. Jadi kalau saya ingin melakukan pengiriman pesan ke Alice, berarti E ini adalah bilangan yang dibuat oleh si Alice gitu ya. Yang dibuat oleh Alice. Nah, N ini berarti diketahui bersama ya berarti ya. Jadi ini ya Alice yang membuat dan dibuat jadi publik, artinya kan diketahui semua orang. Oke, terus yang private-nya itu adalah D-nya. Nah, ini D ini hanya diketahui oleh Alice sendiri. Terus N-nya ya maksudnya ya di sini memang N-nya itu tidak ini ya, tidak private, tapi karena ada D-nya ya jadi pasangan ini tentu jadi private. D, N ini. Oke. Nah, seperti itu ya, itu untuk prosedurnya seperti ini. Terus nanti kita akan lihat contohnya ya seperti apa ya. Jadi pertama bagaimana melakukan proses enkripsinya dari plain text-nya gitu ya. Tentunya plain text-nya ini merupakan bilangan-bilangan yang kurang dari n, ya, kurang dari n. Karena di sini kan kita bekerjanya pada modulo n ya tadi ya. Modulo n di mana tadi? Nih, di dalam enkripsinya kan modulo n. Berarti bilangan-bilangan yang menjadi plain text dan ciphertext-nya itu juga harus kurang dari itu, kurang dari n. Ini sebenarnya kurang dari n, berarti harusnya kan kurang dari sama dengan n-1 ya. Ini harusnya ada sama dengannya nih. Nah, jadi pesannya itu harus dibuat ke dalam blok-blok plain text seperti ini, M1, M2, M3, seterusnya. Dan masing-masing M-nya itu bernilai dari 0 sampai N-1. Nah, jadi ini harusnya sama dengan ya. Oke, kemudian lalu kita melakukan perhitungan, hitung blok ciphertext. Nah, blok ciphertext itu berarti ini setelah diketahui E-nya tadi ya. Jadi ketika kita ingin mengirimkan pesan ke Alice, ya berarti kita harus tahu kunci publiknya Alice. Dan ternyata setelah kita cari tahu, itu kunci publiknya ini. Mungkin cara mengetahuinya bisa dari daftar repositori tadi ya. Nah, jadi kita pangkatkan MI, jadi setiap bloknya ini kita pangkatkan dengan E, lalu dihitung dalam modulo N. Nah, nanti akan menjadi ciphertext CI. Ciphertext CI ini itu yang nanti akan dikirimkan ke Alice-nya. Nah, nanti Alice-nya kan mendapatkan rangkaian blok-blok ciphertext ini kan. Nah, nanti dia akan melakukan dekripsi dengan kunci private D-nya. Nah, ini kan hanya diketahui oleh Alice-nya sendiri. Dan perhitungannya adalah modulo N. Nah, berarti ini nanti bisa terbaca pesan aslinya seperti apa. Oke, seperti itu proses enkripsi dan dekripsinya. Mungkin kalau dengan contoh bilangan ya, itu seperti ini ya, supaya lebih kelihatan lagi. Oke. Jadi misalkan nih, Alice itu dia ingin membentuk kunci publiknya gitu ya, ingin
memberikan kunci publiknya ke daftar tadi gitu. Jadi pertama sebelum ke sana kan dia harus men-generate dulu ya, dia memilih dulu P-nya apa, Key-nya apa. Jadi dia memilih P-nya 47 dan Key-nya 71. Dan ini harus prima ya, jadi P-nya harus prima dan Key-nya juga harus prima. Lalu dia menghitung nilai N, yaitu P kali Q. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ini P sama Q-nya ini harus rahasia, jadi hanya dia yang tahu. Tapi kalau untuk N-nya ini bisa diketahui oleh semua orang ya. Nah, ternyata setelah dikalikan dapatnya ini, 3.337. Nah, kemudian Alice menghitung nilai pi N ini dengan cara P-1 dikali Q-1 dan dapatnya seperti ini, 3.220. Nah, jadi kalau dilihat memang kalau kita mengetahui ini, sebentar, tapi ini private ya, nilai ini private, yang public itu ini. Kebetulan di sini memang hanya ada 4 digit ya, jadi mungkin kalau kita coba-coba pun masih mudah untuk menemukan ini dan ini. Tapi nanti kan di dalam uh, contoh nyatanya itu kita gunakan N yang ukurannya sangat panjang itu. Oke, nah terus setelah tadi Alice menghitung pi N ini, lalu Alice memilih kunci publiknya, kunci publik E. Sebenarnya dia memilihnya bisa bebas ya. Maksudnya kemungkinannya ada banyak, bisa lebih dari satu kemungkinan. Dan dia memilih dari beberapa kemungkinan itu bisa bebas. Yang penting bilangan tersebut itu relatif prima dengan 3.220. Dan E itu sebenarnya tidak harus bilangan prima. Yang penting dia relatif prima dengan pi N-nya ini. Nah, kebetulan di sini Alice memilihnya yang prima juga ya. Jadi kalau yang prima ya otomatis dia akan relatif prima dengan ini. Selama dia bukan faktor pembaginya ya. Nah, jadi ini relatif prima dengan ini. Dipilihlah E seperti ini. Lalu E dan N-nya itu dipublikasikan ke umum ya. Jadi diketahui oleh semua orang. Nah, terus di sini Alice menghitung kunci private D-nya. Supaya nanti ketika dia mendapatkan ciphertext, dia bisa menerjemahkan dan mengetahui pesan aslinya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, dia menggunakan ini tadi ya, persamaan kongruen ini. E dikali D itu ekuivalen dengan 1 mod pi N. Nah, berarti D itu adalah inverse dari E ya, dalam modulus pi N ini. Jadi kalau misalkan dibuat ke persamaan tadi apa? ED itu sama dengan K dikali mod pi N ditambah 1. Nah, berarti ini sorry, K dikali pi N ya. Karena kalau sudah sama dengan nggak ada modulonya lagi gitu ya. ED sama dengan K dikali pi N ditambah 1. Terus kalau dibuat D sama dengan, itu jadinya seperti ini. Kan kita tujuannya mencari D-nya. Nah, lalu dicarilah nilai D yang mungkin. Jadi dengan cara mencoba-coba sehingga bisa mendapatkan bilangan bulat dari D-nya. Dicoba 1, dicoba 2, dan seterusnya. Dan ternyata diperoleh D yang bulat itu pada saat ini. Bernilai D-nya itu 1019. Nah, berarti bilangan ini itu yang akan menjadi kunci untuk dekripsinya. Punya si Alice ya. Kunci private-nya Alice. Oke, nah ini ada contohnya. Misalkan kalau Bob mengirim pesannya itu plaintext-nya seperti ini. Hello Alice misalkan. Nah, jadi ini kita bisa memberikan pengubahan ke bilangannya seperti ini. Kalau A itu berarti 00, kalau B itu 01, C itu 02, dan seterusnya sampai Z itu 25 ya. Terus kalau untuk spasi dan angka di sini diabaikan, jadi pesannya itu asumsinya hanya alfabet saja misalkan. Nah, jadi ternyata dapatnya seperti ini. Ini adalah plain text-nya. Sebenarnya bukan plain text ya, karena plain text kan yang ini ya. Ini artinya plain text yang sudah diubah ke bilangan gitu ya. Nah, terus dari M ini, itu kita pecah menjadi blok yang ininya ukurannya 4 digit. Nah, kenapa harus 4 ini? Nah, kita ingat kembali, jadi kalau di plain text tadi, itu apa? Nah, ini. Setiap bloknya atau M1, M2, M3 tadi, itu harus bernilai
kurang dari atau sama dengan n-1. Ya, minimalnya 0 gitu ya. Nah, n-1 itu apa? Ya, itu nilai n yang dikurang 1 ya. Tadi n-nya apa di sini? N-nya itu adalah ini, P dikali Q, yaitu 3337. Berarti kalau dikurang 1, berarti jadi 3336 ya. Nah, 3336 itu adalah nilai maksimal dari blok yang diperbolehkan gitu ya. Dan ini kalau kalian lihat, kemungkinan dari plaintext ini yang maksimal berapa bloknya? Ada yang tahu nggak kira-kira maksimalnya berapa nih? Satu blok ini maksimalnya berapa ya kira-kira? Bilangan berapa? Ada yang tahu nggak? Maksudnya Pak, Ya, berapa? maksudnya bilangan maksimalnya itu berapa Pak bloknya? Bloknya ini isi maksimalnya berapa? 3335 Pak. 3335. Oh, maksud saya yang dibentuk dari ini, yang dibentuk dari huruf alfabet. Kalau misalkan ini kan sebenarnya M1 ini kan terdiri dari dua ini ya, dari dua huruf ya sebenarnya. 07 sama 04. 07 ini mungkin huruf H dan 04 ini huruf E gitu ya. Nah, berarti yang mungkin terbesar bisa dibentuk itu apa? Kalau yang terkecil mungkin saya bisa nebak AA ya. AA itu adalah 0000 gitu Z ya. berarti Pak. Ya, betul. Iya. ZZ. Bilangannya berapa? ZZ. 2525. Ya, betul. 2525. Nah, jadi ketika kita apa? eh sudah bisa menjamin kan kalau kita ambil dua apa namanya? Bloknya kita bagi menjadi 4 digit, itu nilai maksimalnya adalah 2525. Berarti itu masih kurang dari ini. Jadi masih aman, masih bisa diproses dengan eh, apa? Dengan algoritma ini ya. Kalau kita ambil bloknya itu kita bagi jadi 4 digit. Tapi kalau misalkan bloknya kamu bagi menjadi 6 digit, berarti kan nilai maksimal dari MI-nya adalah 252525 ya. Itu berarti berapa itu? 252525, 200.000 lebih ya. Nah, itu kan akan melebihi dari nilai ini tadi, nilai n-1. Nah, berarti kita nggak bisa membaginya atau membuat bloknya dalam 6 digit. Nah, kita buatnya dalam 4 digit. Oke. Sebenarnya kalau dalam dua digit juga nggak masalah ya sebenarnya. Sebentar. Masalah nggak itu kalau 2 digit? Oke. Tapi nanti ketika 2 digit nanti jadi modulo berapa tadi? Oh, nggak masalah ya sebenarnya. Yang jelas di sini kan kita pilih bloknya tadi apa? Yang penting dia kurang dari n-1 gitu ya. Oke, mungkin supaya keragamannya bisa lebih bermacam-macam ya. Ketika kita buatnya jadi 4 digit seperti ini. Oke. Dan ini kita partisi ya tadi yang M-nya tadi, karena di sini Hello Alice ini ada berapa huruf? Ada 10 huruf, berarti kita bisa mendapatkan 5 buah blok yang masing-masing itu 4 digit angka gitu. Seperti ini ya. Nah, ini akan kita lakukan ini. Jadi si Bob-nya itu akan mengirimkan ciphertext-nya ya. Berarti dia menghitung dulu. Dia menghitung ciphertext-nya dengan cara ini. C1 itu 704 dipangkatkan 79 mod 3337. Jadi kita ingat rumusnya tadi apa? C itu sama dengan M yang dipangkatkan dengan E lalu mod N ya. Jadi ini adalah 704 itu adalah ininya. Jadi kalau ada 0 di depannya ya dianggap tidak ada gitu ya. Jadi bilangannya 3 digit yaitu 704 gitu. Nah, ini M-nya kita pangkatkan dengan E. E ini apa? E itu adalah kunci publiknya si Alice, ya kan 79 ya. Yang bisa diketahui oleh semua orang, angka 79 tadi ya. Nah, terus hasilnya dimodkan dengan N. N-nya kan juga diketahui oleh
semua orang ya. Jadi bisa dibuat modulo ini, dan hasilnya ini tentunya nanti akan kurang dari ini, kurang dari n-1 atau maksimalnya n-1 ya. Oke. Dan ini yang dikirimkan ke alisnya. Jadi ini ciphertext-nya berupa angka-angka ini ya. Berupa angka-angka ini kemudian dikirimkan ke alis, lalu alisnya bisa menerjemahkan dengan cara gimana? Ya tinggal dipangkatkan lagi saja. Karena tadi kita ingat sifat yang kita pakai apa? Ini, yang ini. Kalau M dipangkatkan dengan E, kemudian dipangkatkan dengan D, maka akan kembali menjadi M lagi. Nah, ini kan dasarnya yang kita gunakan di algoritma ini. Jadi memang pesan yang dienkripsi harus bisa dikembalikan lagi, didekripsikan lagi ke pesan aslinya ya. Sehingga nanti Alice bisa mendapatkan deretan bilangan-bilangan ini. Lalu kemudian diubah lagi ke itu ya, ke huruf-hurufnya. Tapi di sini mungkin ini ya, ketika Alice melakukan perhitungan, kan ada hasil yang mungkin tidak 4 digit. Jadi misalkan di sini 704. Nah, berarti dia akan melakukan ini, penambahan karakter di depannya sehingga jadi ada 4 digit. Nah, berarti tinggal ditambahkan 0 saja di sini. Jadi 0704. Terus di sini 0204 gitu. Nah, ketika nanti mau diterjemahkan ke huruf, maka akan sesuai gitu ya. 07 ini untuk huruf H dan 04 untuk huruf E dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini proses enkripsi dan dekripsinya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Silakan. Apa enggak? Ya, Boleh ada contoh lain nggak Pak? Biar lebih mantap. Soalnya agak ribet saya. agak ribet ya, Iya. karena angkanya besar ya. Iya. Oke. Udah, kita coba ini. Oke. Bentar. Tadi. Sorry. Mana sih? Bentar ya.
Oke, tes. Oke. Ya. Tadi ini ya, kita coba melakukan enkripsi dengan yang lain ya, dengan angka yang lain. Coba mungkin saya butuh bantuan siapa ya? Dino aja deh mungkin. Coba Dino pilih dua bilangan prima. Ya Pak. Pilih dua bilangan prima berapa saja nih yang berbeda gitu. Bilangan prima ya Pak. Yang Ya. beda 2 buah Pak. Dua buah. 47 sama 59 Pak. Oke. Sebentar, kok saya nggak bisa present ya? Saya udah present belum di situ? Belum ya? Belum, Pak. Belum Pak. Belum Pak. Oh, sebentar, ini ada. Bentar, komputer saya panas nih kayaknya. Oh, atau bilangannya agak kecil Dino, coba. Bilangannya agak kecil, mungkin supaya Agak lebih kecil Pak. kelihatan. Oke Pak. 7 dan 11 Pak. Oke. Itu kurang besar. Berapa ya? Kurang besar Pak. Baik Pak. 19 dan 29 Pak. Oke, udah. Nah, terus coba Dino hitung P kali Q-nya berapa itu? Sebentar, kok saya belum bisa present ya ini? 551 Pak. 551 ya. Oke. Iya. Oh, sepertinya saya harus live dulu nih. Oke. Setelah Dino ini hitung apa tadi? Di hasil kalinya ya. Coba Dino dikurangkan P-nya dikurang 1, Q-nya dikurang 1. Berarti kan jadinya berapa tadi? Tadi berapa? 19 sama 29 ya? 18 dan Berarti iya 18 Pak. sama 28. 18 sama 28 itu berapa hasil kalinya? Iya Pak. 504 Pak. 504, oke. Iya. Oke, sebentar ya, ini saya belum bisa present. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Iya. Oke, nah tadi sebentar. Sebentar, belum saya. Nah, jadi tadi Dino memilih P itu sama dengan nggak mau lagi. Bentar ya. Oke, Dino memilih P sama dengan 19 dan Q-nya itu sama dengan 29. Oke. Terus nanti setelahnya Dino menghitung N itu sama dengan P dikali Q ya. Oke, tadi berarti 19 dikali 29. Berapa hasilnya Dino? 500-an. 551 Pak. Oke, 551. Nah, ini yang akan kita gunakan menjadi 551.
Heeh, 551 ya. Nah, ini dipakai untuk modulo N-nya nanti. Jadi, plain text dan cheaper text-nya itu berada di rentang 0 sampai 550. Bilangan-bilangannya itu di sini. Berarti, untuk MI sama CI-nya gitu ya, itu anggota dari sini gitu, anggota dari rentang ini. Nah, terus, Dino menghitung pi n. Nah, ini adalah P-1 dikali dengan Q-1. Nah, berarti ini berapa hasilnya tadi? 18 kali 28 ya? 504, Pak. Iya, 504. 504, betul. Oke. Nah, sekarang tugasnya Dino, cari E yang relatif prima dengan ini, dengan 504 ini. Nah, berarti berapa? Kalau cara paling mudahnya, Dino pilih aja yang prima gitu. Yang prima dan bukan faktor pembaginya 504. Mungkin pilih yang mudah saja berapa? 223, Pak. Nah, itu prima ya. 223. Sebenarnya tidak harus Iya, prima Pak. ya. Yang penting relatif prima gitu ya. Oke, berarti ternyata Iya, dipilih Pak. E-nya adalah 223 gitu ya. Nah, berarti ini yang akan menjadi kunci publiknya. Jadi ketika nanti ada orang-orang yang mau mengirim pesan ke Dino, dia harus memangkatkan pesan aslinya dengan bilangan ini. Nah, jadi ini nanti Dino kasih ke publik ya, berarti pasangan nilai E dan N ini sebagai kunci publiknya. Kunci publik, oke. E-nya tadi itu adalah 223 dan N-nya itu 551. Nah, jadi dipangkatkan dan dimodkan ini 551 gitu. Oke, nah terus tapi kan Dino setelah mendapatkan ciphertext dari orang-orang, tentunya kan akan melakukan dekripsi gitu ya, untuk mengetahui pesan aslinya itu apa. Nah, berarti tugas Dino adalah mencari nilai D. Nilai D itu sebagai inverse dari E. Sebagai inverse dari E, tapi inverse dalam mod berapa? Ternyata dalam modulo pi n-nya tadi, yaitu apa? Maksudnya dengan kata lain gitu ya. Dengan kata lain dalam modulo 504 gitu. 504, Pak. Iya, 504. Iya, berarti harus dicari nilai D-nya. Nah, lewat mana caranya? Kita ingat rumus hubungan antara E dan D tadi gimana? Kalau relatif prima berarti ini sama dengan atau ekuivalen K. S1. Oh, ini Iya, Pak. ekuivalen dulu, misalkan mod 504 ya gini ya. Oke, tadi berarti kalau misalkan mau pakai sama dengan ED sama dengan K ya, betul ya, dikali 504 terus ditambah dengan 1 ya. Nah, tugas Dino kan mencari D-nya gitu ya. Berarti 504K ditambah 1 per E gitu ya. E-nya berapa? Kan E-nya sudah dapat ya. E-nya tadi Dino pilihnya 223. Nah, sekarang tinggal tugasnya Dino cari satu-satu nih. Kalau K-nya 0, memungkinkan nggak nilai D-nya itu bulat gitu. Nah, dicoba satu-satu, kalau K-nya 1 gimana? Kalau K-nya 2 gimana gitu ya. Ada nggak yang dia habis membagi ini? Ada nggak tuh? Mungkin biar cepat pakai ini ya, pakai Excel. Bisa nggak? Dia dicoba. Dan ini maksimalnya dia sampai 223 kayaknya. Dapatnya berapa tuh? Enggak. Ya, gimana? Jadi kalau misalkan nanti kasusnya ketika kita UTS itu Pak ya, kita UTS kan udah kemarin. UAS maaf. Oh iya. Saya keluar yang soal kayak gini Pak. Berarti kita harus
nentuin si nilai E-nya sendiri juga. Kemudian ketika ternyata nilai E yang kita pilih itu nggak efektif, dan makin susah kita nyari D-nya, berarti jadi masalah juga, Pak ya? Betul, bisa diganti sebenarnya. Oke. Nah, karena nilai E sama D ini kan saling bersesuaian ya. Jadi ketika kamu memilih E yang kecil, nanti kamu akan mendapatkan nilai D yang besar. Tapi kalau kamu memilih E yang nilainya besar, nanti mungkin D-nya akan kecil nilainya. Tapi hasilnya bakal sama aja, Pak. Apanya? Hasil akhirnya, tapi Oh, nanti bakal hasil Cipertex-nya ya, Hmm. sama dia. Oh. Sebentar, hasil Cipertex-nya memang bergantung dengan ini, dengan E kan tentunya kan. Maksudnya artinya tetap sama-sama bisa dikembalikan lagi gitu. Oh iya. Sama-sama bisa dikembalikan lagi. Oke. Nanti ini mungkin bisa dicoba pakai ini ya, pakai Excel saja mungkin ya. Kalau K-nya 0 berarti gimana? Udah ketemu, Pak. Dapatnya di K-nya berapa, Dino? Kayaknya 173. Wah, lumayan juga ya. Iya, Pak. K-nya 173 ditambah 1 per 223. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 391. 391. Oke. Nah, berarti ini adalah kunci untuk melakukan dekripsinya gitu. Nah, jadi si Dino dia memiliki kunci private-nya adalah D, N. Ini sebagai kunci private. Oke, yaitu D-nya tadi 391, lalu N-nya tadi 551 ya. Oke, nah kalian jangan sampai ini ya, di sini untuk mencari D tadi, mode-nya itu mode PyN-nya. Jadi mode yang 504-nya, bukan mode N ya. Karena mode N-nya itu kita pakainya pada saat enkripsi dan dekripsinya nanti. Oke, jadi ini kunci private-nya Dino. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk melakukan enkripsi gitu ya. Jadi misalnya kita punya plain text-nya. Oke, misalkan plain text-nya akan dikirimkan dari siapa? Siapa yang mau ini mengirimkan pesan ke Dino? Contoh saja siapa? Siapa ini? Fakih mungkin ya? boleh, Pak. Ya, mau pesan apa? Maksudnya mau pesan teksnya apa? Pesan aslinya. Boleh, Pak. Ya, pesan plain text-nya apa? Dino minta makan. Oke, Dino Minta makan. minta makan. Oke. Nah, gini ya. Nah, berarti ini kalian ubah dulu ke ini, ke hurufnya ya. Sorry, ke angkanya ya. Kalau D itu kan berapa? D itu 3 ya, jadi 03. I itu berapa? 8 ya, I itu ya, 08. N itu 13, O itu 14, M ini 12, I itu 08, N tadi berapa? 13, T ini berapa T? 19 ya? T19, A00, M12, A00, K itu 10, A00, N itu 13. Nah, ini. Nah, sekarang pertama kalian tentukan dulu ingin dibuat ke dalam berapa ukuran bloknya gitu ya. Nah, ukuran bloknya itu dilihat dari kapasitas ini tadi nih, maksimalnya berapa? 550 ya. Berarti kalau kapasitasnya 550, mungkin nggak dibuatnya ke dalam ke dalam 4 blok, kan tidak mungkin ya. 4 blok tidak mungkin, mungkin 2-2 saja ya. Tapi kalau 3 kira-kira bisa nggak ya? 3 juga masih tidak bisa lebih ya berarti ya? Karena bisa saja ketika kamu ambil 3 gini, nah ini dapatnya 800 gitu ya. Iya, ada 2, Pak. Tapi 2 aja ya, ini dibuat ke dalam 2 blok seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Nah, jadi dibuat dalam blok berukuran 2. Oke. Nah, terus dari situ baru di ini ya, mungkin kamu buat ke dalam variabel M1-nya itu 03,
M2-nya itu 0,8, M3-nya itu 13, dan seterusnya ya. Sampai di sini M berapa ini ya? Ini berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi M14-nya itu adalah 13. Oke. Nah, dari sini baru tentukan ciphertext. Tentukan ciphertext-nya. Ciphertext-nya gimana? Ya dengan cara ini. Perpangkatan aja ya. Kalau C1 itu adalah M1 yang dipangkatkan E dalam modulo N. Berarti apa? Apa nih? M1-nya apa? Tadi 0,3. Berarti ya 3 aja ya. 3 dipangkatkan E. E-nya berapa tadi? E yang Dino pilih adalah 223. Nah, berarti ini 223, tapi ini di dalam mod berapa? Kalau di kalkulator bisa nggak menghitung segitu banyak? Mod N-nya 551. Oh, atau pakai Excel aja ya? Kalau di Excel bisa nggak ya? Bisa, Pak. Masih bisa ya? Dipangkatkan terus dibuat mod ini ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Ini akan menjadi C1-nya. Nah, C2 gitu juga. 3 berarti sekarang 8 ya. 8 pangkat 223 itu dalam mod 551 hasilnya berapa? Dan seterusnya ini sampai C14. C14 itu berarti yang 13 ya. 13 pangkat 223 mod 551. Oke, hasilnya berapa? Dan ini adalah ciphertext-nya. Oke, nah terus untuk dekripsinya ya tinggal ini saja, nanti berarti tugasnya Dina yang mendekripsikannya, karena dia yang menerima pesannya tadi kan. Berarti dia akan mendapatkan pesan asli yaitu M1 dengan cara gimana? Ya dari C1 dipangkatkan dengan D dalam modulo N. Berarti C1 tadi berapa ya? C1-nya tadi berapa dipangkatkan dengan kunci ininya, kunci private-nya yaitu 391. 391 mod berapa tadi? 551 ya. Oke, dan ini pasti ketika nanti dihitung itu akan sama dengan pesan aslinya yaitu M1 ini 03 ya. Jadi pasti di sini 3 dan nanti mungkin bisa dikasih karakter di depan jadi 03 gitu ya. Ya sama ya maksudnya seperti ini. Dan seterusnya ya. Oke. Seperti itu contohnya. Ya, gimana? Sudah cukup jelas contohnya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Mungkin nanti ketika kalian mau mencoba menghitung ini ya tentunya nggak bisa secara manual ya. Mungkin pakai kalkulator kalau masih mungkin, atau mungkin pakai Excel atau pakai perhitungan yang lainnya. Kalau manual ya tidak mungkin segini banyaknya. Oke, itu untuk yang RSA. Kira-kira sampai sini gimana? Nah, ini contoh untuk yang perhitungan N-nya itu adalah bilangan yang digitnya segini banyak nih. Jadi ini ukuran N-nya yang dipilih. Oh ya, N ini kan adalah P dikali Q gitu ya. Jadi pertama tentukan P-nya dan tentukan Q-nya. Menentukan P bilangan prima yang panjang itu memang lumayan sulit ya karena memang bagaimana cara menemukan ini ya kalau secara manual. Tentunya ini mungkin bisa mengambil dari daftar bilangan prima yang sudah ditemukan gitu ya. Karena memang bilangan prima itu kan ini ya, apa namanya, tidak berpola dengan jelas gitu ya. Dan setiap dalam kurun waktu tertentu kan selalu dilakukan pencarian bilangan prima yang terbesar yang sudah bisa ditemukan saat ini. Nah, jadi mungkin ini bisa dilihatnya dari daftar situ untuk bisa menemukan bilangan prima yang panjangnya berapa digit ini ya. Sampai berapa ini ya? 100 apa ya? 100 digit ya mungkin ya. Iya, 100 digit. Terus Q-nya juga 100 digit, berarti N-nya ini lebih dari 200 digit. Nah, berarti kalau untuk memfaktorkan bahkan secara komputasi juga ini ya, lama ya memfaktorkannya ya. Nah, bahkan di sini nih,
Jadi penemu RSA ini menyarankan kalau untuk memilih nilai P dan Q itu panjangnya sebaiknya ini lebih dari 100 digit. Tentunya dengan perhitungan ini ya, dengan komputasi ya, nggak mungkin secara manual. Sehingga nanti ukuran N-nya akan sangat besar juga. Dan usaha untuk mencari faktornya saja ya. Jadi faktor dari N yang 200 digit tadi, itu membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun katanya. Itu dengan asumsi ini tadi ya, algoritma tercepat saat ini, dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik nih. Jadi untuk menemukan faktornya saja itu membutuhkan waktu 4 miliar tahun. Jadi nanti ada tulisan 4 miliar tahun kemudian baru bisa ditemukan nilai P dan Q-nya gitu. Oke ya, ini contoh untuk yang RSA seperti ini. Oke, mungkin nanti kita akan masuk ke pertukaran kunci di V-Hellman ya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini atau sudah cukup jelas? Nanti untuk yang perhitungan ini nanti saya kirim ke ini ya, kirim ke Google Drive yang tadi. Oke. Bentar, ini Paint saya kenapa not responding ya? Oke, ada yang mau ini? Mau bertanya? Siapa? Silakan. Gimana? Sudah cukup jelas untuk RSA? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Kalau diminta buat programnya bisa nggak? Tapi saya rasa ya nggak terlalu susah ya, karena tapi perhitungannya nggak tahu bisa ini nggak? Kalau untuk Perhitungannya bilangan-bilangan bisa sih, yang Pak. Oke ya, nanti kalian ini aja kalau mau coba-coba buat kalau iseng gitu ya, ingin membuat programnya silakan ya dengan RSA ini. Jadi RSA yang tadi ini biasanya digunakan untuk mengamankan kuncinya biasanya. Jadi misalkan nih Dino ingin mengirim pesan menggunakan algoritma ini kriptografi klasik yang Vigenère Cipher. Nah, terus ingin mengirimkan kuncinya menggunakan ini, misalkan menggunakan apa RSA ini, itu bisa juga kan. Jadi dikombinasikan yang kriptografi simetri dengan yang kunci publik. Oke. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ke sini. Tapi kalau yang Elgamal sepertinya sama saja. Nanti bisa kalian baca lagi lah ini ya. Cuman kalau yang di RSA tadi kan dia menggunakan pemfaktoran yang menjadi problem di matematika yang sulit untuk dipecahkan gitu ya. Jadi kalau kita punya bilangan n itu relatif lebih sulit ketika n-nya itu besar ya. Itu untuk difaktorkan. Tapi kalau yang di Elgamal ini dia letak kesulitannya di ini logaritma diskritnya. Ya, jadi nanti kalian bisa baca dari sini ya. Ini saya sudah share. Oke, mungkin saya langsung ke sini saja nih. Yang terkait pertukaran kunci di V-Hellman. Nah, jadi di pertukaran kunci ini dia idenya adalah bagaimana cara menukarkan atau gimana ya, dua orang yang akan saling berkomunikasi itu kan akan menggunakan kunci enkripsi dan dekripsi yang sama. Jadi itu yang simetri sebenarnya. Yang rawan kalau misalkan dikirimkan di saluran komunikasi yang tidak aman itu berarti rawan untuk diketahui oleh penyadapnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya ketika Alice dan Bob ini dia tetap berkomunikasi, mungkin mengirimkan bilangan-bilangan tertentu yang nantinya penyadapnya itu tidak akan bisa mengetahui itu mereka berdua akan menggunakan
nilai bilangan yang mana untuk perhitungan enkripsi dan dekripsinya. Jadi awalnya gini, di ini Alice dan Bob itu pertama menentukan bilangan N dan G. Jadi bilangan prima yang besar ini, bentar, N dan G-nya prima. Oke. Ya, N dan G-nya prima ya di sini ya. Bilangan prima yang besar. Tapi G-nya itu harus kurang dari N. Nah, dan G dan N ini dia tidak perlu rahasia ya. Jadi bisa diketahui oleh semua orang. Jadi bisa dikirimkan melalui saluran yang tidak aman sekalipun. Nah, lalu algoritma pertukaran kuncinya seperti ini. Jadi pertama, Alice itu membangkitkan bilangan bulat acak ya, yang ini kalian ini ya, X kecil ya, bilangan bulat acak X kecil, jadi ini random X-nya ini, X kecilnya, terus menghitung ini, G pangkat X dalam modulo N. Nah, tadi G itu kan diketahui oleh Alice dan Bob ya, jadi masing-masing mengetahui G dan N. Tapi kalau untuk X-nya, itu yang mengetahui hanya si Alice-nya saja. Dan itu dipilihnya secara acak, yang penting bilangan bulat ya. Sebentar, ini bilangan bulatnya boleh negatif ya ini? Saya rasa nggak masalah ya, karena di sini dalam modulo N, pangkat negatif juga nanti bisa ditemukan pangkat positifnya. Yang penting X-nya ini bulat ya. Oke, nah jadi G pangkat X itu dalam modulo N merupakan nilai untuk X besarnya ini. Jadi X besar sama dengan G pangkat X kecil mod N. Nah, di sisi lain, Bob juga membangkitkan bilangan bulat acak yang lainnya. Oke, dia membangkitkan, dia memilih secara acak Y kecil. Nah, lalu menghitung G pangkat Y kecil mod N. Nah, nilai ini merupakan nilai untuk Y besar ini. Oke, dan nanti X besar yang tadi itu Alice kirimkan kepada si Bob-nya. Dan Bob-nya ini mengirimkan Y besar tadi yang sudah dia hitung kepada Alice. Jadi saling bertukar gitu ya. Saling bertukar hasilnya. Kemudian nanti Alice kan berarti dia menerima nilai Y besar. Nilai Y besar yang dia dapatkan dari Bob. Terus Bob-nya juga dia menerima X besar yang dia dapatkan dari Alice. Nah, nanti mereka masing-masing akan menghitung. Kalau Alice menghitungnya gini, Y besarnya itu dipangkatkan dengan X besar ini. Sebentar. Ini X kecil ini ya. Ini karena di sini nggak kelihatan ya mana yang besar, mana yang kecil. Ini harusnya X kecil ya ini ya. Jadi Y besar ini dipangkatkan dengan X kecil itu dalam modulo N. Dan itu akan merupakan nilai K ya, bilangan K ini. Nah, kalau si Bob-nya, dia tadi mendapatkan X besar dari Alice, itu dipangkatkan dengan Y kecil ini tadi. Kan ini kan yang mengetahui si Bob ya. Jadi dia bisa menghitung ini dalam modulo N. Dan itu akan merupakan nilai untuk K besar aksen. Nah, kalau dia melakukan perhitungan yang benar, K besar ini itu akan sama dengan K aksen ini ya. Nah, jadi dia akan sama. Jadi dengan kata lain kalau kita jabarkan K besar maupun K aksen ini itu sama dengan G pangkat XY dalam modulo N. Nah, dia menggunakan ide bahwa logaritma diskrit itu sulit untuk sebenarnya. Ya, jadi kan yang rahasia di sini adalah ini tadi kan, X kecil dan Y kecilnya ya. Karena G dan N-nya ini yang public gitu. Nah, jadi kalau di bagiannya seperti ini. Jadi pertama Alice dan Bob-nya itu masing-masing dan bahkan semua orang juga mengetahui nilai G dan N kecil. Terus Alice itu menentukan X kecil, lalu Bob-nya menentukan Y kecilnya. Terus Alice X besar itu adalah di dalam modulo N. Hitung Y besar sama dengan G pangkat Y kecil dalam modulo N. Nah, terus nanti dia akan mengirim ke sini. Hasil perhitungan ini Y kecilnya dikirimkan oleh Bob ke Alice ya. Terus yang Alice akan mengirimkan X besar ke Bob sini. Lalu setelah dikirimkan, berarti Alice
bisa mendapatkan nilai Y besar lalu dipangkatkan dengan X kecil. Dalam mod N nanti akan mendapatkan nilai K. Lalu di sini X besar pangkat Y kecil itu akan mendapatkan K juga. Nah, jadi nilai K ini, K besar ini ya, yang akan digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan di antara mereka berdua gitu. Karena ini nilainya tidak akan diketahui oleh si ini ya, si siapa? Penyadapnya gitu ya. Karena dia tidak mengetahui nilai X kecil ataupun Y kecilnya gitu. Yang diketahui oleh pengirimnya apa? Ya ketika Alis tadi mengirim kan dia mengirimkan apa ini? Mengirimkan X besar ya. Alis mengirimkan X besar ke sini. Nah, berarti si penyadapnya dia hanya melihat X besarnya saja. Dia tidak mengetahui X kecilnya. Nah, itu kan permasalahan yang ada di logaritma diskrit tadi, di mana memang cenderung lebih sulit untuk menentukan atau menebak nilai X kecil ini. Tentunya ya N-nya harus yang bilangan yang besar juga. Kalau N-nya bilangan yang kecil, bisa dicoba-coba dengan beberapa langkah saja mungkin ya. Tapi ini kan memilihnya N-nya yang besar. Jadi menentukan X kecilnya ini juga membutuhkan waktu yang lama. Gitu ya. Jadi mereka berdua akhirnya bisa saling berkomunikasi dengan kunci enkripsi dan dekripsi yang sama, yaitu K ini. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini bisa kita simulasikan nggak ya? Coba nih, mungkin saya butuh 2 orang lagi nih. Oke, sebentar. Tadi G sama N itu harus ini ya, harus prima ya, harus prima dan G-nya kurang dari N. Oke, halo? Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke, ini kenapa layarnya nggak bisa ini ya? Oke. Yaudah, siapa yang bersedia ini? 2 orang deh, siapa aja? Oke, siapa? Jangan Dino lagi, mungkin yang lain deh. Ini ada siapa ya? Bentar, saya nggak bisa ngelihat daftarnya yang di sini ya. Ya, oke. Mungkin saya pilih di sini siapa ya? Afdi aja. Afdi ada nggak Afdi? Afdi gimana? Waduh, keluar ya dia. Oke, yang lain Afijar mungkin. Afijar ada nggak? Saya kira keluar juga dia. Oke, nggak ada ya? Siapa? Yang ada siapa? Dari bawah deh. Sufa, ada nggak Sufa? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Sufa, coba pilih bilangan prima, Sufa. Bilangan primanya berapa aja? Yang kecil nggak masalah. Berapa? 5 dan 7 bisa, Pak.
Oh, 5 dan 7. Oke. Berarti kalau 5 dan 7 yang menjadi G-nya itu kan yang besar ya. Sebentar, tadi G-nya itu yang kurang dari N, sorry. Berarti N-nya yang 7 ya. Berarti Sufa memilih N-nya itu, sebentar, ini harus di restart. Oke, ya. Oke, tadi Sufa memilih G-nya itu sama dengan 5 ya. Kemudian nilai N-nya sama dengan 7. Jadi kita sudah mendapatkan nilai bilangan prima untuk G dan N, di mana G-nya kurang dari N. Oke. Kemudian tadi kan melibatkan 2 orang ya. 2 orang, Alice dan Bob. Oke, berarti di sini perhitungan akan dilakukan dalam modulo ini ya, modulo N ya. Oke, berarti bentar. Oh, mungkin N-nya jangan milih 7, mungkin pilihnya yang lebih besar lagi. Pilih berapa, Kalau Sufa? Berapa, Sufa? 11. 11 ya. Oke, berarti nanti di sini kita perhitungannya dalam mod 11 ya. Oke. Di sini 11. Aduh, ini pen saya bermasalah nih ya. Sebelas ya. Oke, Sufa pilih temannya satu lagi siapa? Saya pilih Mutakin, Kak. Oke, oke. Jadi sekarang si Sufa pilih bilangan ini, bilangan X kecil, tapi jangan diceritakan ya. Terus si Mutakin juga memilih bilangan Y kecil ya. Oke, jadi sudah memilih belum? Sufa, sudah ya? Oke, bilangannya itu ini kurang dari N tapi ya. Sudah. Sebentar. Bilangan X-nya itu bisa bebas, bisa, yang penting bulat aja. Sudah ya, sudah dipilih ya. Oke. Untuk Mutakin gimana? Sudah, Pak. Sudah juga. Oke. Nah, sekarang masing-masing kalian menghitung G-nya tadi berapa? G-nya itu 5 ya. 5 dipangkatkan bilangan yang kalian pilih, kemudian dimodkan dengan 11. Oke. Mungkin menghitungnya bisa pakai Excel atau di
kalkulator kalau masih cukup. Jadi mungkin nanti punya Sufa itu variabelnya X besar, terus untuk yang mutakin Y besar ya. Oke, gimana? Sudah dihitung hasilnya? Sebentar Pak, maaf Pak. Agak error kalkulatornya. 5 di pangkat bilangan kami di mod 11 kan Pak? Ya, di mod 11. Sudah Pak. Udah ya. Hasilnya kasih tahu tidak Pak? Apa di rating? Oh hasilnya ya? Iya. Kalau hasilnya boleh, hasilnya dikasih ke ini. Hasilnya kebetulan ini 1 Pak. Kebetulan berapa hasilnya? 1. Eh, Oke, nah 1-nya itu dikirim ke Sufa. Nah, tadi Sufa hasilnya kalau sudah dikirim ke ini, ke mutakin ya. Baik Pak. Sudah dikirim hasilnya? Sudah Pak, ke mutakin Pak. Kalau Sufa hasilnya berapa? 5 Pak. 5 ya, oke. Nah sekarang masing-masing kalian yang sudah mendapatkan kiriman dari satu sama lainnya, itu dipangkatkan dengan bilangan X yang kalian pilih tadi. Terus dibuat dalam mod 11. Nah kalau perhitungannya benar, itu haruslah bernilai sama, yaitu K tadi. baik, sudah Pak. Sudah, yang punya siapa? Sufa ya? Sufa udah? Punya saya Pak. Oh, punya mutakin. Berapa Iya, Pak. hasilnya? Hasilnya berapa? Kalau di mod 11 berapa hasilnya? Bentar, Pak. Bentar Pak, saya tahu tadi kan hasil dari Sufaiwan yang saya prosesnya Pak. Ya, hasil dari Sufa dipangkatkan dengan bilangan yang kamu bangkitkan tadi. Iya. Yang kamu pilih tadi. Sebentar Pak. Maaf, Ada- Pak, kami salah Pak. Iya Pak. Beda ya? Salah hitung. Jadi saya itu nilai dari mutakin saya pangkatin dari nilai yang saya pilih Pak ya. Ya, dipangkatin nilai yang kamu pilih. Oh, lalu di mod 11. Betul, di mod 11. Iya Pak. Benar, Pak. Bentar Pak. Kalau perhitungannya benar, harusnya sama ya? Benar Pak. Maksudnya 1 Pak. Oh, ketemu 1. Ya, karena Iya, dipangkatin Pak. 1 ya? Hmm. Oke. Tadi yang didapat dari Sufa 1 ya nilainya ya? Yang 5 Pak. didapat dari Sufa. 5 apa 1? Yang dari Sufa 1 Pak. Kemudian Dipangkatkan dengan bilangan kamu kan? yang dapat dari Sufa 5. Kemudian saya pangkatin nilai dari nilai saya, hasilnya 1. Oh ya, berarti benar ya. Karena yang Iya. kamu hitung, yang kamu kirim ke Sufa kan 1. Nah, dipangkatkan berapapun kan pasti 1 juga gitu ya? Iya Pak. Oke, nah berarti pertukaran kuncinya berhasil. Jadi kalian tadi kan saling menukarkan bilangan yang kalian pilih secara acak sendiri. Nah, tapi setelah kalian saling mengirim, kalian bisa men-generate bilangan K yang akan kalian pakai sebagai kunci enkripsi dan dekripsi dalam komunikasi kalian gitu. Dan para penyadap dan orang lain tidak mengetahui bilangan itu. Jadi yang mengetahui hanya kalian masing-masing saja ya. Jadi seperti itu. Jadi
Mungkin Mutakin dan Sufa kalau ingin berkomunikasi dengan yang kunci simetri mungkin pakai apa ya? Pakai yang sebelumnya, apakah AS atau yang sebelumnya gitu ya. Nah, tapi tentunya ya di sini dibuat ke dalam bilangan ya, bilangan berapa. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan cara ini tadi ya, penukaran kuncinya. Jadi di sini metode ini bukan untuk enkripsinya ya sebenarnya. Jadi untuk mengenerate kunci yang bisa digunakan kedua belah pihak dan kunci itu bisa tersampaikan ya, bisa dibuat kesepakatan, tapi orang lain bisa nggak tahu gitu, nggak tahu kuncinya itu seperti apa. Oke ya, seperti itu ya. Sudah cukup jelas ya maksudnya ya. Nanti kalau gimana Sufa dan Mutakin? Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, cukup ya. Nanti kalau mau dicoba lagi silakan pakai bilangan yang lain ya. Siap, Pak. Oke, Coba, Sup. coba lagi. Oke. Udah nanti aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar kembali tentang yang tadi elliptic curve tadi ya, elliptic curve cryptography. Yang mana tadi ada kurva eliptik ya. Silakan nanti kalau kalian mau cari tahu tentang kurva eliptik, bisa dicari di referensi tentang kurva eliptik atau dari slide-nya Pak Arin juga bisa ya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sampai sini saja. Kita akan lanjutkan kembali hari Jumat depan ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.